Batik Tiga Negeri Solo yang melegenda diawali dan diproduksi oleh Bapak Ibu Chwangyok Cham pada tahun 1910. Batik Ling atau perusahaan Batik Linggawati, kami melanjutkan perusahaan batik ini yang awalnya oleh kakek dan nenek kami, yaitu Go Anjin dengan Ibu Kusinyo. Kemudian ayah saya, Go Ceek, sepulang belajar dari Inggris dan menikah dengan ibu saya, si Ananyo, memulai usaha batik ini yang awalnya adalah batik-batik tradisional dan penuh dengan warna-warni. Sehingga batik ini banyak dipakai oleh orang Jawa Tengah dan juga sampai ke DIY Yogyakarta. Batik ini dipakai selain oleh orang-orang Jawa karena soga Jawa yang sangat terkenal, juga dipakai oleh peranakan Tionghoa pada saat itu karena ibu saya pun juga memakai kain batik dan berkebaya. Pada tahun sekitar 1970, karena adik ibu saya menikah dengan cucu dari Bapak Chwangyok Cham, memberikan inspirasi dan memberikan tahu bahwa ternyata pemakai batik Tiga Negeri yang mana adalah orang-orang Sunda itu sangat-sangat banyak, dan kebutuhan akan produk batik Tiga Negeri ini masih merupakan peluang bisnis. Untuk itu bapak dan ibu saya membuat batik ini diawali dengan otomatis mengikut produk dari keluarga Chwa, yaitu batik dengan dasar sogan, yang mana disebut Tiga Negeri karena batik ini pola dasarnya adalah warna merah dengan gambaran buket-buket dan burung. Itu biasanya diproduksi oleh pembatik di Lasem, kemudian dibatik dilanjutkan di Solo, diwarnai, warna-warni ini identik dengan produk Pekalongan, dan soganya karena terkenal di Soga Solo, jadi disebut batik Tiga Negeri atau Gendologiri. Nah, inilah yang menginspirasi batik Tiga Negeri, bahkan ada yang menamakan terinspirasi dari cerita Samkok atau Tiga Negara. Dan untuk produk Tiga Negeri batik Ling Solo, mulai dari pola dasar warna merah yang biasa diambil di Lasem hingga selesai di Soga, semua diproduksi di Solo oleh Batik Linggawati. Bahkan kami bisa berlebih memproduksi pola dasar merah, bisa membantu mensuplai ke perusahaan batik Tiga Negeri termasuk batik Chwa karena produksi dari Lasem mulai berkurang. Setelah kami memproduksi dan berinovasi, kami lebih banyak memproduksi waktu itu, ayah dan ibu saya memproduksi dengan dasaran yang tidak sogan ugel, tapi juga warna-warni dengan galar, bahkan dengan cecek atau titik-titik halus di dasar dari batik itu. Jadi banyak sekali produk-produk inovasi yang dilakukan. Kemudian pada tahun 1971, ayah saya dipanggil Tuhan. Batik ini dilanjutkan ibu dengan saya, dan kemudian saya tahun 86 menikah, dibantu oleh istri saya Meliana Kusianto. Batik ini kami lanjutkan beberapa saat, yang mana akhirnya kami terpaksa harus berhenti untuk membuat batik. Karena satu, saat itu batik tidak seperti saat sekarang yang sudah diakui dunia melalui UNESCO, menjadi warisan budaya yang sangat luar biasa. Tapi waktu itu sangat sulit karena pembuatan batik Tiga Negeri ini selain waktunya
membutuhkan waktu yang sangat lama berbulan-bulan, juga resikonya juga sangat tinggi, bahkan pembatik pun mulai jarang karena dengan era modern sekarang sudah jarang orang mau membatik. Kami bahkan terakhir harus ke desa-desa, Kenjantran, Pilang, Plupuh, Metese untuk mengirimkan kain putih atau mori dan disanggankan atau diorderkan pembatikannya di desa, dan kami setiap seminggu secara berkala mengambil batik-batik itu. Tapi yang pasti kami semua bangga tentunya karena kami terus bisa melestarikan pada waktu itu dan bahkan menginovasi yang namanya warisan budaya yang sangat luhur ini. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi nyata untuk ikut melestarikan kebudayaan leluhur dan kekayaan bangsa ini untuk kita cintai bersama. Kita cinta produksi dalam negeri dan kita bangga memakai batik Indonesia.